Hello trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Channel Mahir Trading adalah channel edukasi untuk trading di option ya. Kebetulan kami senang sama platform dari IT Option yang memiliki produk yang banyak sekali ya. Kalau kita lihat di sini produknya kita lihat ya, mulai dari opsi, binar atau digital, terus forexnya dengan sistem margin trading, saham, kripto, komoditas, indeks, ETFs dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus perlu diketahui bahwa video ini bukan saran investasi ya, tapi hanya sarana untuk edukasi, belajar ya. Jadi bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar di option ya. Karena kita ketahui bahwa trading option memiliki resiko yang sangat tinggi ya, dan berpotensi Anda akan mengalami kehilangan uang ya yang besar jika Anda tidak mengetahui caranya, cara bertransaksinya ya. Terutama dalam penggunaan lot dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, jadi trading di IT option ini memang harus kita mulai dari akun demo dulu ya, baru kita beralih ke akun real. Karena memang bertransaksi di IT option ini harus penuh dengan kehati-hatian, kesabaran ya, dan tentunya kecermatan Anda dalam melihat pasar gitu ya. Jadi yang ditawarkan ada forex, ada stok, ada komoditi ya, dan lain ETFs dan lain seperti CFD ya, saham dan lain sebagainya. Jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Oke, sekarang kita akan belajar namanya relative figure index ya. Relative figure index itu bisa kita peroleh dengan kita klik di sebelah kiri ada indikator, kita klik, kita terus dia di, kalau nggak salah di trend ya, atau kita klik aja di sini relatif ya, relatif. Nah ini figure index muncul, terus ada juga RSI, kita sudah pernah belajar RSI, sekarang kita belajar tentang figure ya, figure index ya. Oke. Nah, jadi caranya ini saya sudah tambahkan. Kalau kita klik di sini ya, kita pakai period 10 aja ya. Ini warna tampilan bisa diatur sesuai dengan selera. Scriptnya, ini script dari RVI ya, Relative Figure Index ya. Terus kita memakai ya, pakai yang default saja, nggak usah puyeng-puyeng, pusing-pusing. Nah, jadi gini saya mau menjelaskan bagaimana cara kerja dari RVI ya, Relative Figure Index. Jadi ini saya aktifkan dulu ininya ya, supaya kita bisa garis-garis sini, saya bisa jelaskan semuanya. Oke. Nah, jadi Relative Figure Index ini dia ada memiliki indikator garis sama bar ya. Barnya itu ada warna hijau, ada warna merah ya. Kalau warna hijau kita tahu hijau itu artinya naik, sedangkan merah itu artinya dia turun ya. Sedangkan garis dari ini itu menandakan ketika garisnya sudah berpotongan ya menuju ke bawah, berarti ada potensi harga akan turun. Begitu juga ketika dia berpotongan di garis tengah ini ya, menuju ke atas, makin bawah dia makin sip ya, kita mengambil posisi call ya. Kalau di binar, kalau di forex berarti kita klik buy ya. Itu juga ketika dia sudah berada di atas berpotongan ke bawah menuju ke bawah, berarti harganya akan jatuh. Kira-kira seperti gitu ya, simpelnya seperti itu. Jadi kita harus melihat, membaca indikator matchingnya ya. Jadi begini, jelaskan lagi, ketika dia sudah muncul warna merah ini kan dia kalau kita tarik garis ini kan dia membentuk gini juga ya, membentuk garis sebenarnya. Kalau kita ikutin ini ya, dia membentuk garis. Jadi perpotongan antara garis di titik 0 ini menanda ada kenaikan, berarti ada price kemungkinan besar akan naik.
ketika dia berpotongan dengan garis di bawah sini ya, kita matchingkan aja. Kalau ini turun berarti ada potensi price akan turun ya, ke depannya futures ya. Ya, jadi ini bisa diartikan dianggap ini perpotongan di sini ya, perpotongan. Jadi indikator itu hanya membantu teman-teman untuk mendeteksi pergerakan harga futures ke depannya ya. Jadi tidak juga menjadi acuan utama, tetap adalah insting Anda dan seberapa cepat Anda bisa memahami. Nah, kalau kita baca di sini ya, kalau kita bisa baca di sini, kalau misalnya perpotongan yang di bawah garis 0, kan ada 3 garis ya, 0,2, 0 sama 0,2. Biasanya kalau perpotongan di bawah sekali, ada potensi price akan naik ke atas. Bisa jika perpotongannya dia berada di atas, contohnya di sini ya. Nah, ini biasanya ada overbought di sini, ada perpotongan di sini. Terus kita lihat perbesar ya. Kita lihat di sini perpotongan di sini. Ini dia mulai membesar ininya ya. Ininya barnya pendek terus naik. Ketika dia berpotongan, nah ini Anda berpotensi harga akan jatuh gitu. Dan sebaliknya, begitu juga dengan ketika dia harga akan naik ya. Jadi hampir sama saja ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung live trade aja ya. Jadi ketika market jalan, kita langsung coba OP ya. Kebetulan kita menggunakan binary ya. Binary berarti hanya ada 2 pilihan, call dan put ya. Call ini ada potensi naik jika dia naik di atas harga kesepakatan kita. Limit waktunya ini garis finish, ini waktu pembeliannya di sini. Jadi kalau kita dibeli menit 30 berarti tambah 30 berarti 60 detik ya. Nah, itulah waktu. Kalau misalnya di time frame S15 second berarti kita dari sini kita hanya butuh sekitar 4 candlestick, kita bisa prediksi pergerakan harganya menuju ke atas ya. Jadi paham ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika dia sudah mulai warna hijau begini ya. Kalau sudah warna hijau begini terus ada warna merahnya ya, kemungkinan besar berikutnya ada warna merahnya muncul lagi karena dia membuat dia kayak garis gitu ya, seperti garis dia kalau tarikin juga. Nah, ini ketika gini muncul merah tinggi terus ada muncul warna hijau, ada potensi price akan naik. Itu aja cara bacanya, simple. Dan indikator dari garis ini crossnya itu yang dicari sini. Ketika dia cross itulah harga berpotensi. Kalau dia crossnya menuju ke atas berarti price akan naik ke atas. Jika dia crossnya menuju ke bawah, price berarti menuju ke bawah atau downtrend. Seperti gitu ya simpelnya. Jadi kalau kita belajar teori aja ini sangat simpel. Sebenarnya 5 menit juga 3 menit sudah bisa dipahami. Cuma kita juga harus dibantu dengan support dan resisten gitu ya. Terus kita lihat juga dari kekuatan dari ilmu candlestick yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau candle kuat begini, tidak ada candle lain yang lebih kuat, berarti ada potensi kekuatan seller lebih kuat, berarti potensi akan down ya. Ada candle seperti gini ya, candle seperti gini, ada potensi ke depannya futuresnya itu harga akan naik gitu ya, walaupun dia turun ke sini dia akan naik lagi. Nah, itu aja yang kita pelajari, sebenarnya yang simpel-simpel saja. Jadi lebih bagus, lebih banyak kita praktis atau latihan dibandingkan kita mempelajari teori-teori ya. Contohnya seperti gini. Kalau gini kan namanya candle apa ini ya, hammer itu warna merah, berarti ada potensi kekuatan seller lebih mendominasi sehingga price akan drop ke bawah gitu ya. Begitu juga ketika hammernya inverted hammer begini, walaupun warna merah apalagi warna hijau begini, ada potensi harga masih akan naik begitu ya simpelnya. Oke ya, jadi coba kita praktekkan cara penggunaan dari relative figure index. Kita gunakan di Euro GBP ya.
Jadi upayakan juga dalam kita OP ini, perhatikan ya, karena kita tidak butuh banyak candle sebenarnya untuk mengejar waktu pembelian ya. Jadi makin rapat dari ini angka 2, angka yang warna putih ini waktunya dari sini ke sini 30 detik, berarti kalau di sini kita klik di angka 3 berarti kita hanya butuh 33 detik aja ya. Jadi kalau terlalu lama juga harga mungkin cenderung dia sideways. Kita juga lihat trennya. Biasanya kalau dia di atas tren 0 ya, dari bawah sini bergerak terus sideways, dia melewati ini ada perubahan tren naik ya. Dan trennya cenderung naik, itu berarti harga kemungkinan besar akan terus naik ya. Nah, begitu aja, simpelnya seperti gitu ya cara trading di option ya. Nah, sekarang kita lihat peluangnya. Peluangnya bagaimana untuk kedepannya ini. Kita mengambil OP jual, apakah OP call ataupun OP put ya di relative vigor index. Kita pernah pelajari namanya relative strength index. Nah, ini sekarang kita relative vigor index ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini warna merahnya sudah kuat ya, makin kuat gini ada potensi pembalikan harga sebenarnya ya. Nah, coba kita lihat kekuatan candlenya. Coba kita tunggu dulu muncul di sini dulu. Nah, baru kita ambil call di sini coba ya. Nah, ini waktunya 55 detik lagi. Wah, saya tadi nggak lihat ininya, maaf ya. Saya tadi hanya melihat ininya, ada konfirmasi kuat banget, ada potensi. Nah, ketika ada muncul hijau gini, baru kita bisa call sebenarnya. Karena ada potensi, bisa jadi di sini merah, hijau, ntar sini merah lagi bisa. Gitu ya. Kalau ini turun terus, berarti sini merah lagi gitu. Nah, inilah kodenya di sini. Nah, ini sudah 2 begini. Ada potensi kita coba call lagi sekali lagi ya, modal $10 lagi kita tes. Nah, ini sisa waktunya sisa 48 detik lagi. Nah, kalau misalnya terus dia naik ke atas ini biasanya kekuatan begini biasanya akan dibalik dengan ke atas. Ini sisa 37 detik lagi. Kita lihat. Nah, ini karena ada perubahan di sininya ya, perubahan. Nah, ini juga sudah mulai. Ini biasanya telat ya, lebih cepat yang kotak ini warna hijau barbar ini, bar ini dia biasanya lebih cepat ya dibandingkan dengan potensi dari crossnya ini ya, sebenarnya. Nah, ini dia kalau sudah melewati ini muncul gini berarti harga masih akan terus naik. Nah, sisa 9 detik lagi semua akan berakhir, kemungkinan besar kita bisa cuan di sini dengan menggunakan relative vigor index. Oke. Ya, 18 ya. Oke. Nah, terus ini muncul warna merah ya, tapi belum close ya, dia masih berubah-ubah ya. Tuh, masih berubah-ubah. Kalau misalnya muncul yang besar lagi baru kita OP put ya. Oke. Ya. Nah, ini sudah merah 2, coba kita put ya. Walaupun ini dia belum cross ya. Kita lihat kekuatan ini sudah di area resisten ya, dia belum di break resistennya. Kemungkinan besar 22 detik lagi mudah-mudahan harganya bisa jatuh ke bawah ya. Kalau dia naik ya kita loss ya, berarti ya $10. Ya, ditunggu saja. Oke. Nah, kalah lagi kita ya, $10. It's okay, nggak apa-apa. Nah, dia telat ya, barusan dia turun lagi. Nah, ini kan warna hijau ya, warna hijau. Ini warna hijau, dia sudah mulai naik. Kalau dia hijau kencang di atas, kita tunggu dulu. Nah, ini dia masih naik ini. Ketika muncul warna merah, tapi sudah close, pindah baru lagi, berarti kita harus ngambil posisi put ya. Nah, ini masih bisa berubah-ubah warnanya. Kalau dia gerakannya kuat, nah ini sudah muncul warna merah ya. Coba muncul merah, ini belum terpotong. Tunggu aja, sabar aja tunggu. Masih 51 detik. Lama sekali ya nunggunya, mending kita tunggu aja. Ngapain buru-buru kita OP kalau misalnya juga
harganya masih di atas, masih sideways gitu. Nah, ini dia sudah merah. Kalau dia sudah menembus dari titik ini 0,01 ini, kemungkinan besar harga terus turun ke bawah gitu. Nah, sisa 28 detik lagi, kapan kita bisa OP. Kalau dia naik ya kita nggak jadi OP put ya, kita ganti ke call, biasanya begitu. Nah, ini resistannya sudah di break, berarti walaupun ini merah bisa berubah jadi warna hijau lagi kembali ya. Nanti kita lihat. Sisa 4 detik lagi, coba kita call ya. Aduh, apa. Nah, kita hanya butuh 2 candlestick aja supaya kita bisa cuan ya. Nah, sisa 17 detik lagi. Nah, di atas gini, kalau dia sideways up-nya, kalau dia ngelewati dari sini bagus banget ya. 7, aduh, come on. Ya, oke, mantap ya, cuan lagi kita ya. Nah, gitu. Jadi kita harus mempersempit namanya waktu dari transaksi dengan cara melihat ini ya. Nah, ini kita lihat sudah berganti ya, dari merah ini sudah melewati, ini sudah perpotongan, ada potensi naik. Coba kita call dulu ya. Kita call, tunggu waktunya di sini 3 detik atau berapa detik gitu ya, di bawah. Nah, 5 detik, berarti ada sisa 34 detik lagi. Mudah-mudahan bisa terus naik harganya. Nah, ini kita lihat indikator dari figurnya, ini udah merah ini, hati-hati, tapi bisa berubah jadi hijau. Kalau dia turun dulu ya turun aja gitu ya. Ini sisa 19 detik lagi. Kita harapan kita market bersahabat dengan kita. Sisa 13 detik lagi, karena memang satu candle ini umurnya hanya 15 detik. Tuh, 6 detik lagi. 4, 3, 2, aduh, 1, iya dapat lagi ya kita ya. Oke, ini serunya gini main optionnya. 25 detik lagi waktu, kita tunggu aja. Nah, ini sudah mulai perpotongan di sini, ini sudah mulai mengecil. Biasanya kalau sudah mulai mengecil, nah ini pindah warna hijau, ada kemungkinan harga akan naik ya. Coba kita tunggu dulu dia koreksi dulu ke bawah, baru kita ngambil posisi call ya. Kita call aja sekarang ya, 3 detik. Mudah-mudahan ini berubah jadi warna hijau ya, waktu warna merah. Ya gitu, serunya begitu ya. Trading di binary itu, kita hanya memburu waktu 30 detik kurang lebih ya gitu. Nah, sisa 13 detik satu candle, harapan kita ini dia 15 detik ya, agak susah nih katanya, kecuali ada gerakan kuat ke atas baru bisa kita. Nah, ini lambat ya, tidak apa-apa ya. Lanjut 23 detik lagi. Nah, ini sudah berpotongan, ini lihat sudah berpotongan ya. Ini garis merahnya, ini kita lihat barnya sudah mengecil. Nah, ini merahnya muncul di bawah, berarti ada potensi harga akan drop di bawah ya. Kalau dia masih sideways, mendingan kita tunggu dulu sampai waktu masa pembelian terakhir ini reset kembali. Nah, tunggu aja dulu ini, jangan terlalu lama juga kita OP-nya. Ketika OP di sini kita harus menunggu sekitar 1,5 menit ya. Jadi kita tunggu aja waktu yang tepat gitu ya, kapan kita akan OP ya. 37 detik. Kalau seandainya jatuh, kemungkinan besar dia ke flip zone di sini. Kita butuh 3 candle, ini masih 29 detik, sabar aja nunggu dulu ya. Ini sudah cross di sini potongan, ini sudah merahnya sudah mulai besar, barnya ya, barnya sudah mulai besar. Kalau misalnya di sini sisa 10, bolehlah kita OP dulu dengan harapan ini dia naik dulu, baru kita OP put ya. Nah, telat ya, kita put aja sini dan benar jatuh ya. Sisa 32 detik lagi waktu, tunggu aja waktunya yang tepat. Nah, ini dia sudah warna merah ini, warna hijau barnya. Biasanya kalau berubah jadi merah lagi, warna hijau lagi, ini dia rata ya, berarti masih sideways dia.
Tapi kalau dia hijaunya mulai barnya menipis, berarti kemungkinan besar harga akan naik ya. Nah, kita kalah di sini aja ya, kalah di sideway-nya ini. Oke. Nah itu di Binance tuh seperti gitu. Tapi kalau Anda punya keyakinan harga masih akan turun ke bawah di sini, ya Anda bisa merubah opsinya menuju ke forex gitu ya. Coba kita forex ke Euro GBP juga. Mana ini forex ya, cari Euro GBP. Nah ini ya, Anda boleh melakukan posisi jual ya. Ini dolar 0,9, it's okay, nggak apa-apa. Kalau Anda yakin dia masih akan turun, ya Anda boleh melakukan posisi jual sekarang. Dapat harga di sini berarti sekitar 1,3 ya, spreadnya 1,3 dolar ya. Anda harus mengejar sekitar 1 pip setengah lah ya, nggak nyampe 1 pip setengah. Nah, siap-siapkan cut loss-nya atau tutup semua di sini, klik aja kalau misalnya salah arahnya. Tapi kalau Anda yakin dia masih akan turun, berarti Anda harus biarkan aja, karena sideway terus ini. Nah ini kita lihat ciri khas dari figure indeksnya, kalau di sideway dia ini juga kecil ya, mencoba menyempit ya, menyempit begitu. Nah ini di sini kita masih minus 1,45, 1,36 ya. Jika di spreadnya 1,36 berarti sekitar 1 pip setengah lah ya ininya, spreadnya gitu ya kalau orang bilang. Jika kita klik konfirmasi atau kalau kita batalkan, kita klik ini aja lagi ya. Kalau kita mau close, di sini aja close-nya langsung semuanya. Kecuali ada beberapa posisi, contohnya ya kita jual lagi di sini ya. Nah berarti ada 2 posisi gini, berarti kita bisa tutup semua di sini. Kita klik konfirmasi, terclose semua. Ini masih minus 2,63 di sini. Jadi 2,63 itu dari ini 2 OP ini, yang ini sama yang ini ya, ada 2 ya. Kalau Anda dia yakin dia turun terus ke sini, jadi ini akan profit ketika garis ini berada di bawah dari garis merah ini. Nah ini dia masih minus ya, karena ada spreadnya itu, spread bid asnya ya, ini bid, ini asnya gitu. Oke, kita tunggu aja ya, kita tunggu aja harganya bisa masuk ya. Jadi kalau Anda nonton sampai habis, ini akan bermanfaat sekali bagi Anda yang bertransaksi di option, karena memang kalau Anda setengah-setengah menontonnya juga akan sia-sia saja gitu ya. Sebaiknya Anda nonton full di sini. Nah, kita batasi sampai sini aja ya. Kita pasang stop loss di sini. Kita kasih peringatan. Kalau dia menyampai ke sini bunyi dia notifikasi, baru kita tutup semua, kita konfirmasi ya, close all gitu ya. Oke, nah sudah profit itu all-nya, yang di atas sudah profit tadi, yang di bawah masih minus ya. Oke, itu sudah plus 46, 0,63. Nah ini dua-duanya sudah plus ya, ini juga plus, ini sudah plus. Jadi kita harus sabar menunggu dulu ya. Karena kalau Anda orang yang nggak sabaran, Anda pakainya pakai binary ya. Tapi kalau Anda orang yang sabar ya, terus ngaturnya juga ya, di binary juga bisa diatur kan, $1 berapa dolar gitu kan bisa diatur ya, berapa yang mau dipertaruhkan gitu.
Nah, kalau misalnya Anda pasang lot gede, kalau per pitnya $5 ya, ini profitnya juga sudah lumayan ya. Jadi karena kita juga ini kan akun latihan, berarti kita harus mencoba juga mengatur ritme dari emosional Anda sendiri gitu, supaya jangan terlalu terburu-buru juga bertransaksi. Nah, ini figurnya juga kita lihat di sini, dia masih pelan sekali ya, pelan sekali gerakannya, karena harga juga mengikuti daripada ini ya. Nah, ini tidak ada, kalau di forex itu ini ada muncul sini ya, ini binner, ini ada tulisan binner, ini forex ya, euro AUD ya. Jadi bisa kita trading dimanapun sesuai dengan selera aja sebenarnya. Kalau teman-teman yang pernah lama trading di forex menggunakan sistem margin trading, berarti Anda harus trading memilih dengan pilihan forex ya, dengan ini marginnya yang dibutuhkan 15,6, per pitnya $0,9 ya, 0,074, berarti ini adalah jumlah lotnya. Nah, ini 0,074 lot ya, berarti per pitnya $0,9 ya, margin yang dibutuhkan 15,6, leverage nya 1.500 ya. Nggak tahu ini ya, leverage nya muncul sendiri di sini, kita nggak bisa atur. Mungkin besar kalau leverage nya naik ke 1000, berarti ini jaminannya juga biasanya berkurang setengahnya, biasanya jadi $7 ya, jaminannya lebih kecil ya, sehingga kita bisa melakukan OP lebih banyak lagi lotnya. Ini jumlah lotnya di sini per OP nya gitu ya, sesuai dengan ini. Nah, ini euro GBP sideways ya, karena kemungkinan besar euro terhadap US dollar dan pound sterling terhadap US dollar itu juga masih sideways juga harganya. Dan ini kan sudah tengah malam, berarti sudah masuk ke dini hari, jadi potensi harganya begitu. Nanti kita coba ketika market Amerika ya, saya akan buat videonya, jadi biar supaya gerakannya juga bagus, kita lihat kecepatannya juga, karena memang ini tujuannya adalah edukasi, berarti kita hanya mengajarkan tekniknya. Nah, ini tanda-tanda ketika harga dia sideways, yaitu begini, dia berpotongan, tapi dia tidak mengarah ke atas secara ekstrim ataupun mengarah ke bawah gitu ya, secara ekstrim juga gitu ya, kayak gini tuh ya. Nah, ini udah mulai jatuh di sini. Oke. Posisi kita sudah profit berapa nih, $1 lebih ya. Harapan kita dia ke sini ya, ke area support di sini. Kita tunggu berapa menit ya, kita konfirmasi, siap konfirmasi. Kalau dia ada gerakan kuat bisa kita langsung close ya. Ini sudah $1,9, coba kita close saja di 1.7, 1.53 ya, lumayan juga, speednya lumayan bagus. Ini tergantung kecepatan internet Anda masing-masing ya. Oke, coba kita langsung lari ke binner lagi. Ini potensi euro GBP masih akan drop atau naik ya, coba kita call dulu ya, mudah-mudahan dia bisa naik dulu. Ini sisa 25 detik lagi, mudah-mudahan kita bisa cuan $10 ya, langsung $10. Nah, itu bagi teman-teman biasanya gitu yang nggak sabaran, udah main binner aja di waktu 30 detik ya, ada ininya lah, maksudnya plus minusnya ya, bukan dibilang trading binner itu jelek. Yang jelek itu adalah Anda tidak sabar gitu ya. Nah, kalah lagi $10. Jadi bisa disesuaikan dengan modal yang Anda miliki ya. Coba kita call lagi, penasaran kita call 2 kali, kita call coba ya. Ini waktu 14 tambah 30 berarti 41 menit lagi waktunya akan habis. Ternyata dia jatuh, saudara-saudara. Nah, nggak ada harapan nih ini. Loss lagi kita di sini. It's okay, nggak apa-apa.
Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, saya memang mengarahkan kepada teman-teman sesuai selera aja. Yang penting kita bisa membaca cara figure ini ya, relatif figure index ini. Cara membacanya, yang ini sudah melewati area resistennya. Ya, biasanya kalau yang sudah kita pelajari, setelah melewati area resisten, kemungkinan besar price akan balik. Ini sudah mulai berpotongan, ini sudah mulai mengecil. Coba kita call lagi ya. Langsung 2 kali kita call di sini. Kita lihat apakah harganya akan balik atau malah terjun. Karena saya lihat tadi ini sudah membreak namanya area resisten ya. Support. Biasanya kalau support dia balik dulu ke atas ya. Tapi bukan jaminan dia akan balik, tapi bisa jadi dia langsung turun ya. Sisa 6 detik. Wah. Oke. Lambat ya, telat naiknya dia. Coba kita call lagi. Ya, ketika turun lagi kita call lagi sekali lagi. Kalau dia naik kita biarkan aja. Ini dia sudah bermain-main di sini ya, garisnya ini sudah berlipat-lipat, berpotongan lagi. Itu pertanda harga sideways ya, sideways di situ tuh. Ya, sisa 28 detik lagi. Kalau Anda yakin, Anda boleh mengambil posisi call lagi di sini. Wah, sorry. 48 detik ya. Ini biasa jatuhnya kuat gini, biasanya ada pembalikan kuat biasanya, tapi menunggu candle yang tepat gitu ya untuk balik. Kalau misalnya juga keburu naik kuat juga kita udah telat gitu ya. Memang harus ada insting dari kita, insting khusus apakah harga itu mulai akan naik, apakah akan turun gitu ya. Ya, tunggu lagi yang satu ini. Nah, ini sudah berpotongan naik ke atas, ada potensi harga akan naik. Ini merahnya atau warna hijaunya barnya mulai ada naikkan gini, ada potensi harga akan naik. Sisa 26 detik lagi. Sideways terus ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 candlestick sideways terus ya. Bosen. Nah, ini dia buat low baru lagi ya, buat low baru lagi dia. Sisa 4 detik lagi. Wah, ada harapan 1 detik, masih bisa di sini gerakannya. Oke, mungkin cukup gitu aja dulu ya penjelasan saya mengenai relative figure index ya, RVI ya, yang bisa kita terapkan di trading forex ataupun binary ya, mau itu di stock, di forex, di saham, CFD, ETFs dan lain sebagainya, bisa kita terapkan semuanya. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan ingat, Anda harus latihan terus ya, latihan terus. Gunakan akun demo dulu. Perlu diingat, saya ulang-ulangi lagi bahwa ini bukan saran investasi, bukan mengajak ya. Silakan, ini pilihan bisnis. Ini adalah pengalaman pribadi saya bertransaksi di option, sehingga Anda agar paham ya bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar supaya dapat meraih profit yang maksimal. Sekian dulu dari saya. Salam mahir trading, salam profit.